Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan masuk episode ke-151 Selasa 29 November 2022, kita kembali ketemu di Ulas Berita. Dan seperti biasanya di Ulas Berita, saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Ded. Waalaikumsalam, Kak. Dan kita ketemu lagi, Ded, ya, di Ulas Berita, menemui penonton Lensa SN ya yang sudah haus ya dengan Ulas Berita dari YouTube Lensa SN. Dan kita akan ulas berita tentang apa nih, Dad? Silakan baca. Ya, Kak. Kita akan mengulas berita terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel yang penyidikannya dilakukan oleh KPK, Kak. Oke, Dad, ya. Masih terkait dengan dugaan korupsi ini, Dad, ya. Kemarin Senin 28 November 2022 ada jumpa pers ya, yang dihadiri oleh mantan Direktur Utama PT SMS Bapak Sari Muda. Dan kebetulan Dedi hadir dalam jumpa pers tersebut, ya. Apa cerita dari jumpa pers tersebut? Silakan, Dedi. Iya, Kak. Dalam jumpa pers tersebut, Kak, ya, Bapak Sari Muda didampingi oleh Firdaus Hasbullah SIMH, Kak, ya. Di mana Pak Sari Muda menyampaikan terkait dirinya saat menjabat sebagai Direktur Utama PT SMS, Kak, ya. Kemudian dia menjelaskan bahwa selama dia menjabat sebagai Direktur Utama PT SMS tidak ada kerugian negara yang terjadi di perusahaan tersebut, Kak. Oke, untuk keterangan dari Sari Muda ini sudah kita buat berita, Ded, ya. Iya, Kak. Untuk penonton Lensa SN silakan klik koran sn.com. Dan foto-foto jumpa pers juga ada, Ded, ya. Ada, Kak. Nanti tim kreatif tolong dimasukkan ya di YouTube Lensa SN. Masih ada statement lain dari Pak Sari Muda dalam jumpa pers kemarin, Ded, silakan. Iya, Kak. Pak Sari Muda mengatakan, Kak, ya, bahwa ketika di akhir jabatannya itu BPK dan BPKP melakukan pendampingan, Kak, ya. Dikatakan Sari Muda, hasil dari audit BPK dan BPKP terkait keuangan PT SMS dinyatakan tidak ada kerugian negara, Kak, ya. Selain itu Sari Muda juga menyampaikan bahwa saat rapat RUPS di akhir jabatan dia sebagai Direktur Utama PT SMS, semua laporan keuangan diterima dalam rapat tersebut. Maka dari itu Sari Muda mengatakan bahwa tidak ada penyalahgunaan keuangan termasuk kerugian negara selama dia menjabat sebagai Direktur PT SMS, Kak. Itu keterangan dari Sari Muda hari Senin yang lalu, Ded, ya. Untuk berita jumpa pers Sari Muda ini dibagi berapa berita, Ded? Kita bagi menjadi 3 berita, Kak. Termasuk komentar dari Ibu Sri Sulastri, ya. Kita masih lanjut, Ded, ya, membahas dugaan korupsi ini, Ded, ya. Infonya hari ini Selasa 29 November 2022 ada pemeriksaan lagi, ya. Berdasarkan keterangan dari Jubir KPK Ali Fikri. Silakan, Dedi. Ya, Kak, hari ini Selasa 29 November 2022, Kak, ya, juru bicara KPK Ali Fikri melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel ini, penyidik KPK melakukan pemeriksaan 2 direktur dari perusahaan swasta, Kak, ya. Dikatakan Ali Fikri kedua saksi tersebut diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kak. Oke, untuk penonton SN yang penasaran dengan berita ini, ya, silakan klik koran sn.com. Tapi belum selesai beritanya, Ded, ya. Belum selesai, Kak. Malam nanti. Lanjut lagi ulas berita kita, Ded, ya, terkait dugaan korupsi ini, ya. Kak. Ada statement menarik, ya, dari Ibu Sri Sulastri dan Pak Ruben. Apa itu, Ded? Silakan. Iya, Kak. Terkait KPK pasti kejar soal bagi-bagi fee, Kak, ya. Oke, silakan, Dedi. Di mana pengamat hukum Sumsel Ibu Sri Sulastri, ya, mengatakan bahwa dalam dugaan kasus tersebut penyidik KPK yang melakukan penyidikan pasti mengejar terkait fee dan terkait dugaan pembagian suap, Kak, ya. Di mana hal tersebut menurut Ibu Sri Sulastri bahwa dugaan perbuatan tersebut terkategori dalam dugaan perbuatan tindak pidana korupsi, Kak, ya. Begitu juga dikatakan oleh Pak Ruben selaku pengamat hukum Sumsel dari Unsri, Kak, ya. Pak Ruben juga menjelaskan bahwa KPK dalam penyidikannya tentunya mengejar terkait soal bagi-bagi fee ini dan juga terkait dugaan pemberian suap, Kak, ya, dalam perkara ini.
menurut Pak Ruben, KPK dalam proses penyidikannya pasti mengumpulkan alat bukti Kak untuk mengungkap hal tersebut Kak. Oke, berita ini sudah terbit Det ya di Iya, Kak. Suara Nusantara edisi cetak Senin kemarin Det Iya, ya. Kak. Senin tanggal 28 November 2022 dan sudah terbit juga di koransn.com ya. Untuk penonton SN yang penasaran dengan berita ini silakan klik koransn.com. Oke Det ya, di episode kali ini kembali kita mengucapkan terima kasih ya kepada penonton Lensa SN yang sudah setia dan begitu apresiasi dengan tayangan-tayangan YouTube Lensa SN. Karena di episode-episode terakhir itu penontonnya itu lumayan banyak ya. Iya Kak. Ada yang 2.000, ada yang 1.000 ya. Tetaplah memberikan komentar-komentar positif agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Oke Det, kita kembali lagi ulas berita Det ya. Terkait dengan pemeriksaan Pak Sari Muda Det ya. Iya, Kak. Ada keterangan resmi dari jubir KPK Ali Fikri. Silakan Dedi cerita. Ya Kak, jubir KPK Ali Fikri Kak ya, pada Kamis 24 November 2022 Kak ya. Dia membenarkan bahwa Sari Muda diperiksa oleh KPK dalam penyidikan dugaan kasus ini Kak ya. Dikatakan Ali Fikri bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut KPK mendalami pengetahuan terkait dugaan aliran uang dari PT SMS ke beberapa pihak tertentu yang terkait dalam perkara ini Kak. Oke, terkait keterangan jubir KPK ini sudah terbit di koransn.com Det ya. Sudah Kak. Silakan klik koransn.com. Terkait pemeriksaan Sari Muda di KPK ini Det ya, dalam jumpa pers kemarin Dedi sempat menanyakan kepada Pak Sari Muda Det ya. Iya Kak. Apa keterangan Pak Sari Muda? Silakan Dedi. Pak Sari Muda mengatakan bahwa dia sudah 2 kali diperiksa oleh KPK Kak ya. Namun dalam jumpa pers tersebut Pak Sari Muda mengatakan dia tidak mau membahas terkait persoalan penyidikan yang kini dilakukan oleh KPK Kak. Dalam dugaan korupsi ini ya, Iya, Kak. KPK belum mengumumkan tersangka. Tentang belum diumumkannya tersangka ini ya, ada keterangan resmi dari jubir KPK Ali Fikri. Mungkin Dedi bisa cerita, silakan. Ya Kak, juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan persnya Kak ya beberapa waktu yang lalu mengatakan belum diumumkan tersangka dalam dugaan kasus ini karena KPK masih melakukan proses penyidikan Kak ya. Dikatakan Ali Fikri terkait diumumkan tersangka akan dilakukan di saat dilakukan penahanan oleh KPK Kak. Oke, dan terkait keterangan dari jubir KPK ini sudah kita buat berita Det ya. Sudah Kak. Untuk penonton Lensa SN yang penasaran silakan klik koransn.com. Masih terkait tentang belum diumumkan tersangka ini Det Iya, ya, Kak. ada statement atau komentar dari Ibu Sri Sulastri. Silakan Dedi cerita. Ya Kak, Ibu Sri Sulastri menilai bahwa KPK belum memiliki cukup bukti Kak ya. Maka dari itu dikatakan Ibu Sri Sulastri penyidikan masih terus dilakukan oleh KPK dalam rangka mengumpulkan alat bukti untuk mengumumkan siapa tersangkanya nanti Kak. Kemudian Ibu Sri Sulastri juga meminta kepada semua pihak untuk menunggu keterangan resmi yang nantinya akan disampaikan oleh KPK dari hasil proses penyidikan yang kini masih berlangsung Kak. Oke, kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut dari dugaan korupsi ini Iya. ya. Oke, Det ya, kita mengucapkan terima kasih ya kepada penonton Lensa SN, pembaca Suara Nusantara edisi cetak dan koransn.com Det ya, Iya, Kak. yang menaruh apresiasi tinggi terhadap berita dugaan korupsi ini Det ya. Kemudian kita mengulas sedikit Det ya tentang perjalanan dugaan korupsi ini Det ya. Iya, Kak. Silakan Dedi. Oke Kak, kita mengulas sedikit di mana juru bicara KPK Ali Fikri kala itu mengatakan bahwa dugaan kasus tersebut sudah naik tahap penyidikan Kak ya. Menurut Ali Fikri naiknya tahap penyidikan karena sebelumnya penyidik KPK telah melakukan proses penyelidikan Kak. Ketika itu Ali Fikri juga mengatakan bahwa sejumlah saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK di Mako Brimob Polda Sumsel Kak ya. Selanjutnya pemeriksaan saksi menurut Ali Fikri dilakukan juga di Mapolda Sumsel. Kemudian beberapa hari kemudian juru bicara KPK Ali Fikri juga mengatakan bahwa ada sejumlah saksi yang diperiksa di gedung KPK Jakarta Kak ya. Bukan hanya itu, juru bicara KPK Ali Fikri juga menyampaikan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di mana lokasi yang digeledah yakni kantor PT SMS serta rumah atau kediaman beberapa pihak terkait dalam perkara tersebut Kak.
Oke, Ded ya. Terima kasih nih udah mengulas ya Iya, tentang perjalanan dugaan korupsi ini ya dari Dedi, redaktur pelaksana Suara Nusantara dan koran sn.com. Oke, Ded, tampaknya kita udah di ujung ulas berita, Ded ya. Iya, Kak. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya, dan quote kita malam hari ini adalah jika ingin dipertemukan dengan yang baik, jangan sungkan untuk terus berbuat baik pula. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.